Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kimia, yaitu tentang bagaimana cara menentukan kadar unsur dalam suatu senyawa. Nah, untuk menentukan kadar unsur dalam senyawa, kita bisa menyatakan kadar unsur tersebut dalam persen massa atau dalam massa ya, atau dalam gramnya. Nah, jika dalam bentuk persen massa, jadi rumus yang bisa kita gunakan adalah persen massa unsur X dalam senyawa akan sama dengan jumlah atom X yang dikalikan dengan ARX. Jadi AR ini adalah massa atom relatif dari unsur X ya, atau atom X, yang dibagi dengan MR atau massa molekul relatif senyawa yang kemudian dikalikan dengan 100%. Atau kita juga bisa menyatakan kadar unsur tersebut dalam gram. Jadi rumusnya adalah menghitung massa unsur X dalam senyawa akan sama dengan jumlah atom X dikalikan dengan ARX atau massa atom relatif X kita bagi dengan MR senyawa atau massa molekul relatif senyawa. Kemudian kita kalikan dengan massa senyawa. Supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Nah, di sini diketahui contoh soal, massa molekul relatif H2SO4 adalah 98. Tentukan yang A, kadar atom S dalam H2SO4, yang B, kadar atom H dalam H2SO4, dan yang C, kadar atom O dalam H2SO4. Perhatikan soal ini, di sini diketahui adalah massa molekul relatif senyawa H2SO4 ya, atau MR ya, molekul relatif atau massa molekul relatif itu adalah MR, disingkat dengan MR-nya itu 98 MR untuk H2SO4. Nah, karena di sini yang diketahui hanya MR-nya saja, maka kita bisa menentukan kadar masing-masing atom penyusun senyawa H2SO4 ini dalam bentuk persen ya, dalam persen massanya. Karena kalau kita ingin dalam gram, itu harus ada massa senyawa yang diketahui. Oke, kita langsung jawab. Kita akan hitung untuk kadar atom S ya di dalam H2SO4. Tentu rumusnya kita gunakan rumus yang pertama karena kita ingin menyatakan kadarnya dalam bentuk persen. Maka persen massa unsur S dalam senyawa H2SO4, maka rumusnya akan menjadi jumlah atom S kita kalikan dengan ARS ya. ARS di sini AR-nya sudah diberikan ya. ARH itu 1, ARS itu 32, ARO itu adalah 16. Kemudian kita bagi dengan MR senyawa yang sudah diketahui yaitu 98, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kita masukkan jumlah atom S, kita lihat ya, jumlah atom S dalam senyawa ini jumlahnya adalah 1. Jadi kalau kita baca H2, jadi hanya 2, S, O4. Jadi hanya 2, S-nya 1, O-nya 4 gitu ya. Jadi jumlah atom S ini adalah 1, kita tulis 1. Kita kalikan dengan ARS. Kita kalikan dengan ARS di sini adalah 32, kita kalikan dengan 32. Kita bagi dengan MR-nya di sini adalah 98, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, ini kalian tinggal kalikan saja ya. 1 dikali 32 hasilnya adalah 32, dibagi 98 dikali 100% sama dengan, kalian bagi dulu 32 dibagi 98 itu hasilnya adalah 0,326, kemudian kalian kalikan dengan 100%. Nah, untuk mengalikannya dengan 100% ini gampang ya. Jadi 0,36 kita kali 100 dulu. Jadi cara mengalikannya karena ini dikali 100, nolnya ada 2 gitu ya. Jadi komanya cukup kalian geser 2 kali ke belakang. Jadi kita dapatkan, kita geser ya 1, 2 ya. Jadi hasilnya 32,6. Kemudian kalian tinggal tambahkan persennya saja. Jadi persen massa atau kadar atom S di dalam senyawa H2SO4 itu kalau kita nyatakan dalam persen itu adalah 32,6%. Nah, gampang ya. Oke, sekarang kita coba jawab untuk yang B. Yang B katanya adalah kadar atom H di dalam H2SO4. Nah, kita akan menghitung kadar atom H di dalam senyawa H2SO4 ya, dalam bentuk persen. Oke, maka rumusnya akan menjadi jumlah atom H kita kalikan dengan ARH, kemudian kita bagi dengan MR senyawa, kita kalikan dengan 100%. Sama dengan, nah jumlah atom H di sini, kita lihat ya, baca lagi H2, berarti hanya ada 2. 2, kita kalikan dengan ARH di sini adalah 1, kita bagi dengan MR senyawanya tadi adalah 98 ya.
Oke, 98 kita kalikan dengan 100%. Akan sama dengan 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kita bagi dengan 98, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, kalian cukup bagi dulu ya. 2 ini dibagi 98, hasilnya adalah 0,0204, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, cara mengalikannya gampang ya. Kalian tinggal geser komanya ke belakang sebanyak 2 kali ya, 1, 2. Jadi komanya posisinya sudah di sini, yaitu di 2,04. Kemudian kalian tinggal tambahkan persennya. Maka kadar unsur atau kadar atom H dalam H2SO4 itu adalah sebesar 2,04%. Oke, berikutnya kita akan menghitung kadar atom O di dalam senyawa H2SO4. Ya, maka rumusnya akan menjadi persen massa unsur O dalam senyawa sama dengan jumlah atom O dikalikan dengan ARO dibagi dengan MR senyawa dikalikan dengan 100%. Oke, maka hasilnya akan sama dengan, kita lihat ya, jumlah atom O di sini ada 4, H2SO4. Nah, berarti O-nya ada 4. Kita kalikan dengan ARO di sini adalah 16. Kemudian kita bagi dengan MR dari senyawanya tadi adalah 98. Kemudian kita kalikan dengan 100%. 4 kita kalikan dengan 16, hasilnya adalah 64. Kita bagi dengan 98, kemudian kita kalikan dengan 100%. 64 kita bagi dengan 98, itu hasilnya adalah 0,653. Kemudian kalian tinggal kalikan dengan 100%. Oke, cara mengalinya tadi dengan mengali dengan 100 gitu ya. Cukup geser komanya ke belakang sebanyak 2 kali. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 65,3%. Nah, itu adalah kadar atom O di dalam di dalam senyawa H2SO4 yaitu sebesar 65,3%. Nah, itu kalau seandainya hanya MR ya, atau massa molekul relatifnya yang diketahui. Jadi kita bisa menyatakan kadar atom atau kadar unsur tersebut dalam senyawa itu dalam bentuk persen. Nah, bagaimana kalau massa senyawanya yang diketahui? Seperti soal berikut. Nah, soal ini adalah katanya tentukan massa atau kadar gitu ya, massa karbon yang terdapat di dalam 50 gram pupuk urea. Nah, di sini massa senyawanya diketahui. Jadi urea itu rumus kimianya adalah CONH2 2 kali ya. Jadi massa senyawanya itu diketahui 50 gram. Jadi untuk menentukan kadar atau massa karbon yang terdapat, karbon itu C ya. Massa C di dalam senyawa CONH2 2 kali itu kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu di mana katanya untuk menghitung massa unsur C di dalam senyawa akan sama dengan jumlah atom C dikalikan dengan ARC, tetap ya dibagi dengan MR senyawa, tapi tidak dikalikan dalam bentuk persen lagi, tetapi dalam massa dikalikan dengan massa senyawanya, karena massanya diketahui di sini ya. Oke, caranya adalah, nah di sini kita perlu mencari terlebih dahulu MR senyawa, karena di soal MR-nya tidak diketahui. Yang diketahui di sini justru AR ya, atau massa atom relatifnya. Jadi kita perlu cari dulu MR senyawanya. Caranya gampang, kita tulis dulu senyawanya yaitu CONH2 2 kali. Masih ingat ya cara menentukan massa molekul relatif atau MR? Bagi kalian yang masih bingung bisa cek di deskripsi di bawah ya, sudah saya letakkan linknya. Kalian bisa langsung klik bagaimana cara menentukan atau mencari nilai MR jika massa atom relatif atau AR-nya diketahui. Oke, kita coba ya. Di sini caranya adalah jumlah atom masing-masing unsur ini kita kalikan dengan AR-nya. Jadi C ini kan jumlahnya ada 1. Jadi kita kalikan. 1 kita kalikan dengan ARC itu di sini ada 12. Makanya sini 1 kali 12. Kemudian ditambahkan, selalu ditambah. Cek lagi jumlah O di sini. O di sini jumlahnya ada 1. Makanya di sini 1 kali 16 karena ARO itu 16 ya. Kemudian jumlah N. Nah, perhatikan ini ada tanda kurung, ada angka 2 di luar kurungnya ini. Jadi angka 2 di luar kurung menunjukkan milik mereka yang berada di kurung ini gitu ya. Atau unsur yang berada di kurung ini. Jadi N di sini ada 1, kalikan keluar ya, 1 kali 2 itu ada 2. Jadi jumlah N itu di sini ada 2, makanya di sini kita tambahkan dengan 2 kali ARN yaitu 2 kali 14.
Kemudian jumlah H di sini ada 2, kemudian di luarnya ada 2 juga, ada 2 lagi gitu ya. Jadi kalian kalikan, jadi H-nya 2 kali 2 ada 4. Makanya sini 4 kita kalikan dengan 1 karena ARH itu adalah 1. Kalian tinggal jumlahkan saja. 1 kali 12 hasilnya adalah 12, ditambah 1 kali 16 hasilnya adalah 16, ditambah 2 kali 14 hasilnya adalah 28, ditambah 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Kita coba jumlahkan ya. 12 ditambah 18 itu hasilnya adalah 28. 28 ditambah 28, 56, tambah 4. Maka kita dapatkan MR senyawa atau MR untuk urea atau CONH22 kali itu adalah 60. Kita coba masukkan. Jumlah atom C. Nah, jumlah atom C tadi di sini ada 1 ya. Karena di sini kan yang ditanyakan adalah massa unsur C. 1 kita kalikan dengan ARC tadi sudah diketahui. AR-nya ada 12. Kita bagi MR yang sudah kita dapatkan 60. Kita kali dengan massa senyawanya. Jadi massa senyawanya diketahui di sini yaitu 50 gram. Kita coba kalikan. 1 kali 12, 12 per 60 kali 50. 12 kita bagi 60, itu hasilnya adalah 0,2 ya, 0,2. Kemudian kita kalikan dengan 50, 0,2 dikali 50 itu hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah 10 gram. Jadi massa unsur C dalam 50 gram pupuk urea atau dalam 50 gram CONH22 kali itu adalah sebanyak 10 gram. Kalau yang ditanyakan adalah massa unsur O, nah kalian bisa gunakan rumus yang sama, di mana nanti rumusnya akan menjadi jumlah atom O gitu ya, dikali ARO, dibagi MR-nya, nanti dikalikan dengan massa senyawa. Sangat gampang sekali menentukan kadar unsur ya, unsur dalam suatu senyawa. Oke sahabat excellent, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.